Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di video tutorial kita kali ini, di mana kita akan bahas salah satu teknik analisis statistik yang sangat populer dalam penelitian, yaitu uji two-way ANOVA dengan SPSS. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu. Kami adalah kelompok 3, bukan sekedar kelompok biasa, tapi tim solid yang siap menemani kamu memahami uji two-way ANOVA dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Apa sih sebenarnya uji ANOVA itu? Nah, ANOVA adalah singkatan dari Analysis of Variance, merupakan tes statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok data sekaligus. Secara umum, ANOVA itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama, one-way ANOVA. Ini hanya melibatkan satu faktor saja. Dan yang kedua, yang jadi bintang kita hari ini, adalah two-way ANOVA, yang melibatkan 2 faktor sekaligus. Keren kan? Nah, sekarang saatnya kita praktik langsung cara melakukan uji two-way ANOVA di SPSS. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel ini. Dalam penelitian ini, kita ingin tahu apa yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Jadi di sini ada 2 faktor yang akan diuji, yaitu pertama, jenjang pendidikan terakhir orang tua. Kedua, jenis kelamin siswa. Peneliti mengajukan 3 hipotesis teman-teman. Yang pertama, apakah hasil belajar matematika berbeda berdasarkan pendidikan orang tua? Yang kedua, apakah hasil belajar matematika berbeda berdasarkan jenis kelamin siswa? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara pendidikan orang tua dan jenis kelamin dalam mempengaruhi hasil belajar? Untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis data, maka sebaiknya kita membuat pengkodean data terlebih dahulu untuk variabel faktor. Pengkodean data untuk data jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1. Untuk laki-laki, kode 2. Untuk perempuan. Selanjutnya, pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode 3 untuk PT. Lanjut, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian, klik variabel view yang ada di pojok kiri bawah. Pada bagian ini, kita akan mengisi nama-nama variabel penelitian serta kelengkapan yang dibutuhkan berdasarkan data yang tadi. Pertama, kita buat variabel untuk hasil belajar matematika. Isi variabel view seperti ini. Name, ketik hasil. Type, pilih numerik. With the isi dengan ke-8. Decimals, pilih ke-0. Label, ketik hasil belajar matematika. Values biarkan non, missing biarkan none. Columns isi ke-8. Line pilih right. Measure pilih scale. Dan row pilih input. Kemudian, name, ketik pendidikan. Untuk type, width, dan decimals, samakan dengan variabel sebelumnya. Label, tulis jenjang pendidikan terakhir orang tua. Langkah tambahan, mengatur value labels. Nah, di bagian value, kita akan isi kode untuk setiap jenjang pendidikan. Caranya, klik di kolom value yang masih non, maka akan muncul kotak value labels.
Pertama, ketik 1 di kotak value. Lalu di label. Isi SMP, klik add. Kedua, ketik 2 di label. Isi SLTA, klik add. Ketiga, ketik 3 di label. Isi PT, klik add. Lalu klik OK. Untuk missing, biarkan none. Columns, isi 8. Align, pilih right. Measure, pilih nominal. Dan roll, pilih input. Oke teman-teman. Sekarang, kita masuk ke variabel ketiga, yaitu jenis kelamin siswa. Name, ketik gender. Dan untuk type, with, dan decimals, samakan seperti variabel sebelumnya. Label, ketik jenis kelamin. Sekarang bagian penting nih. Pengisian value labels. Klik kolom value yang masih none. Lalu akan muncul jendela value labels. Ketik 1 di kotak value. Lalu isi label Nia dengan laki-laki. Klik add. Ketik 2. Isi label dengan perempuan. Lalu klik add dan klik OK. Untuk missing, biarkan none. Columns, isi ke-8. Align, pilih right. Measure, pilih nominal. Dan roll, pilih input. Nah teman-teman, setelah semua variabel sudah kita definisikan di variabel view, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, penginputan data di data view. Pastikan semua variabel sudah benar. Baru kita klik tab data view di pojok kiri bawah. Di halaman ini, kita akan mulai memasukkan data hasil penelitian sesuai dengan kode yang sudah kita buat tadi. Untuk kolom hasil, kita isi dengan nilai matematika siswa. Kemudian, untuk kolom pendidikan, isi dengan angka 1, 2, atau 3 sesuai jenjang SMP, SLTA, dan PT. Berdasarkan kode yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk kolom kelamin, isi dengan 1 atau kedua, 1 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan, berdasarkan kode yang dibuat tadi. Kalau datanya sudah masuk semua, artinya kita siap untuk melakukan analisis two-way ANOVA. Wah, kita sudah sampai ke tahap seru-serunya nih. Di tahap ini, kita akan melihat apakah ada pengaruh dari jenjang pendidikan orang tua, jenis kelamin, atau kombinasi keduanya terhadap hasil belajar matematika. Oke, lanjut. Pertama-tama klik menu Analyze di bagian atas. Pilih General Linear Model, lalu klik Univariate. Di jendela ini, masukkan variabel hasil ke kolom Dependent Variable. Lalu masukkan variabel pendidikan dan jenis kelamin ke kolom Fixed Factors. Setelah itu, klik tombol Options. Di jendela ini, masukkan semua variabel ke display means for. Kemudian, centang kotak deskriptif statistik dan kotak homogeneity test. Lalu klik continue. Terakhir, klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncul beberapa output seperti ini. Output pertama di sini yaitu Between Subjects Factors. Dalam output ini, kita disuguhkan tentang hasil dari subjek yang kita teliti. Subjek-subjek yang kita teliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antar masing-masing variabel. Output kedua, Descriptive Statistics. Bagian output ini menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari data yang dianalisis. Statistik deskriptif tersebut mencakup nilai mean, standar deviasi, dan N, atau jumlah masing-masing data. Output ketiga, Levene's Test of Equality of Error Variances. Output Levenes ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing varian dari variabel terikat dependent adalah sama atau homogen. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Sig adalah sebesar 0,748 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah sama atau homogen. Karena varian tersebut bersifat homogen, maka itu artinya persyaratan dalam uji two-way
ANOVA sudah terpenuhi. Output keempat adalah tests of between subjects effects. Test of between subjects effects adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini. Kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat atau JK. Kolom ketiga menunjukkan derajat kebebasan atau DF. Kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat atau KT. Kolom kelima menunjukkan F hitung. Dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi atau SIG. Output kelima adalah estimated marginal means. Output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata. Hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa dengan deskriptif. Setelah kita selesai melihat hasil output two-way ANOVA, jangan lupa untuk menyimpan datanya agar tidak hilang. Caranya gampang. Klik menu File. Pilih Export. Klik Browse. Beri nama file yang jelas, seperti kelompok 3 statistika, dan klik Save. Kemudian, kita bisa langsung keluar dari aplikasinya saja. Ingat ya, selalu simpan sebelum menutup SPSS, supaya semua hasil kerja kerasmu tetap aman. Dan itulah akhir dari tutorial kita hari ini tentang uji two-way ANOVA di SPSS. Sekarang, kamu sudah tahu cara membaca output awal, memahami struktur data, hingga cara menyimpannya. Statistik mungkin tampak rumit, tapi dengan langkah yang tepat, semua bisa jadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa terus eksplorasi, latihan, dan pastinya simpan datanya sebelum lupa. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Tetap semangat, belajar dan jadikan data sebagai sahabatmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.